PPT-nya terlihat ya, teman-teman ya? PPT terlihat, teman-teman? Cek. Lihat, Pak. Oke, suaranya juga terdengar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini kita akan sosialisasi ya, dan pengumuman serta memberikan informasi lah kepada teman-teman, khususnya untuk teman-teman 2021 atau yang semester genap ini nanti menginjak di semester 4. Nanti akan ada informasi yang cukup penting ya, karena terkait dengan KRS dan mata kuliah yang akan teman-teman ambil gitu ya di semester 4. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Oke, baik. Cukup teman-teman. Sebelumnya, selamat siang semuanya. Bapak, Ibu dosen, kemudian Ibu Maria Krisnawati sudah hadir ya. Dan teman-teman dosen teknik industri yang ikut hadir juga pada acara pada siang hari ini. Kemudian dosen-dosen ini juga jadi DPA ya, dosen pembimbing akademik mahasiswa 2021. Kemudian mungkin informasinya kemarin banyak yang pindah juga ya, yang tadinya dari Bu Tigar, terus dari Pak Yudi, itu kan juga banyak yang berpindah gitu. Ya nanti silahkan yang belum menghubungi DPA-nya, belum masuk grupnya, silahkan di proses lah, biar bisa masuk grup dan informasi lain terkait akademik bisa update gitu. Oke, sebelum memulai saya juga berterima kasih buat teman-teman semuanya, teman-teman angkatan 2021 yang menginjak di semester 4 telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk ikut dalam sosialisasi. Nah, sosialisasinya ini khusus ya, yaitu sosialisasi teknis MBKM pertukaran pelajar Teknik Industri Universitas Jenderal Sudirman. Nah, pertukaran pelajar itu bagaimana Pak gitu ya. Nanti coba kita bahas di sini. Oke, teman-temannya sekali lagi ya yang belum hadir disuruh hadir karena ini cukup penting. Jadi daripada terlewat dan nggak mudeng, suruh hadir aja dulu. Oke, nanti teman-teman silahkan barangkali ada yang tidak difahami gitu ya. Nanti di akhir-akhir silahkan dicatat dulu pertanyaannya. Nanti bisa ditanyakan. Oke, saya mulai J. Nah, siang hari ini kita khususkan sosialisasi teknis untuk pertukaran pelajar MBKM. Karena MBKM sendiri sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Mungkin sudah pada tahu gitu ya. Oke, sosialisasi ini wajib diikuti oleh mahasiswa 2021 sebagai syarat untuk pengisian KRS semester 4 Gasal 2022-2023. Nah, kemudian ini mohon dinyalakan, lalu ada absensi link ya. Absensi link nanti akan saya sharekan gitu ya ke teman-teman di chat atau mungkin sudah ada yang masuk, ya silahkan. Nah, ini kita bahas MBKM dulu sedikit ya. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu atau mungkin ada yang belum tahu. Jadi sebenarnya MBKM itu apa gitu ya. Kampus Merdeka Indonesia Jaya gitu ya. Bahwa sebenarnya kegiatan ini kan turun dari Kementerian Pendidikan ya. Dari Pak Menteri, Mas Menteri. Bahwa kita itu teman-teman itu difasilitasi untuk melakukan pendidikan di tingkat universitas atau pendidikan tinggi itu banyak jalannya gitu ya. Dan jalan tersebut sebenarnya intinya ujungnya itu sama. Mungkin misal kita mau ke Purwokerto lewat Sokaraja atau Damarah gitu. Kan sama ya sampainya kan. Nah, sampainya Purwokerto itu mungkin di tempat kita adalah capaian pembelajaran lulusan. Nah, jalannya teman-teman bisa memilih gitu ya. Cuman memilihnya itu ya nggak sekedar memilih, ada konsekuensi, ada haknya, apa yang harus saya lakukan, itu ya beda-beda. Nah, di teknik industri unsur ini udah banyak nih yang kita kerjakan ya untuk magang dari tahun 2019 2020 lah.
Ada magang, ada kewirausahaan, project independen, serta pertukaran pelajar. Nah, untuk magang dan kewirausahaan sama project independen biasanya itu banyak difasilitasi dari luar juga. Seperti magang bersertifikat dari kementerian, terus ada yang lain gitu ya, banyak. Atau mungkin dari jurusan juga punya program sendiri magang gitu ya dengan perjanjian kerjasama dengan perusahaan lain, itu juga bisa. Intinya adalah kami Teknik Industri Universitas Sudirman memberikan fasilitas kepada teman-teman mana program MBKM yang visible bisa kita pakai agar ujungnya itu sama dengan teman-teman yang kuliahnya reguler. Gitu ya. Magang, kewirausahaan, proyek independen, dan pertukaran pelajar. Nah, biasanya kalau magang, kewirausahaan, dan proyek independen itu biasanya di semester 5 ke atas biasanya. Jadi nanti kalau teman-teman di semester 5 atau semester 6 pengen ikut magang, MSIB itu banyak sekali peluangnya. Nah, tapi di semester 4 bisa nggak Pak kita ikut MBKM? Nah, bisa. Ini saya bisa kasih penjelasan ya. Di sini ada banyak, terutama yang bisa kita fasilitasi adalah pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ya. Nanti mungkin ini cukup informasinya cukup unik dan mungkin teman-teman juga senang ini kalau menurut saya loh ya. Nah, program MBKM itu masuk ke dalam indeks kinerja universitas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika senang dan ikut MBKM itu nilai kinerjanya universitas itu naik. Bisa dibilang masuk ke dalam perhitungan tersebut. Nah, program MBKM yang dihitung adalah 20 SKS dan maksimal 40 SKS. 20 SKS adalah kumulatif dari semua kegiatan MBKM yang dilakukan oleh satu mahasiswa. Oke, mungkin masih banyak yang bingung nih, 20 SKS itu maksudnya apa? 20 SKS itu maksudnya adalah konversi mata kuliahnya ya. Coba mungkin nanti teman-teman bisa dilihat di semester 4 ada mata kuliah apa aja, atau semester 5 lah. Mungkin saya kasih gambarnya semester 5 atau 6 yang sudah bisa magang gitu ya. Kegiatan yang ada di magang, ilmu-ilmu yang saya dapat di magang, saya konversikan ke dalam mata kuliah yang saya tempuh di Teknik Industri Unsur. Cuman, nanti ini bisa menjadi catatan teman-teman, tidak bisa dikonversi secara gamblang. Jadi misal teman-teman di departemen perusahaan A, teman-teman magang di QC, ya akan bisa dikonversi ke mata kuliah yang berkaitan dengan program tersebut. Tidak bisa kerjanya di QC, tapi teman-teman mengkonversi ke kewarganegaraan gitu, ya nggak bisa. Jadi tetap ada plus minusnya. Walaupun hasilnya itu sama, capaian pembelajaran lulusannya itu di akhir sama, seperti kita mau ke Purwokerto tadi, gitu ya, tujuannya sama Purwokerto, cuman jalannya berbeda, gitu aja. Oke ya, program MBKM saat ini yang possible dilakukan di Teknik Industri adalah pertukaran pelajar dalam dan luar perguruan tinggi, magang, kewirausahaan, dan proyek independen. Next ya. Nah, ini teman-teman mungkin ada yang pernah tahu, pernah ikut sosialisasi atau mungkin banyak yang belum gitu ya. Bahwa dasar teknis program MBKM Teknik Industri itu turun dari capaian pembelajaran lulusan. Seperti yang saya ceritakan tadi, sebenarnya jalannya itu sama gitu ya. Tujuannya itu sama, cuman jalannya itu berbeda. Nah, yang sebelah kiri ini ya biasanya kita lakukan secara reguler gitu ya. Kurikulum Teknik Industri yang kita ambil dari BKSTI atau Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri se-Indonesia gitu ya, kemudian turun jadi silabus, jadi RPS, kemudian jadi materi mata kuliah, kemudian teman-teman ikut kuliah lalu dapat hasil dari kuliah tersebut. Nah, beda dengan MBKM nih. Nah, MBKM kita seperti apa? Ya capaian pembelajaran lulusannya itu sebagai tujuan, cuman bagaimana cara menilainya kegiatan teman-teman dan konversinya teman-teman itu berbeda gitu ya. Misal teman-teman magang di perusahaan A di bagian QC, mata kuliah yang dikonversi adalah mata kuliah misal rekayasa kualitas gitu ya. Ya kemudian nanti yang menilai dari hasil MBKM-nya dan nilai dari pengampu dosen mata kuliahnya gitu ya. Misal Pak Katon nih gitu kan. Pak Katon nanti ngasih nilai dari konversi kegiatan di sana, atau bisa jadi Pak Katon melihat bahwa kegiatannya teman-teman di magang itu ternyata belum mencapai capaian mata kuliah rekayasa kualitas. Ya nanti Pak Katon akan memberikan beberapa hal yang teman-teman harus
dikerjakan sehingga dapat capaian pembelajaran lulusannya. Lalu baru masuk ke konversi mata kuliah. Jadi jalannya sebenarnya sama ya. Coba dilihat di sebelah kiri sama kanan itu sama. Cuman jalannya beda. Yang satu sambil berkegiatan di luar kampus, yang satunya di kampus gitu ya. Ini informasi aja, nanti teman-teman akan dapat sosialisasi lagi mungkin di semester 5 atau semester 6 karena setiap semester pasti ada sosialisasi MBKM. Nah, oke, kita masuk ya. Kini khususon ya. Khususon untuk semester 4 ini teman-teman 2021 akan kami fasilitasi pertukaran mahasiswa merdeka, pertukaran pelajar luar perguruan tinggi. Program pertukaran mahasiswa merdeka tahunan gitu ya, ini tahunan ya kata-katanya, PMM merupakan sebuah program pertukaran mahasiswa dalam negeri selama 1 semester yang akan mengajak para mahasiswa penerus bangsa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi PT terbaik di seluruh Indonesia. Melalui program ini mahasiswa akan mendapatkan pengakuan kredit hingga 20 SKS. Mahasiswa juga akan dapat merasakan secara langsung keberagaman budaya Nusantara baik secara tertulis maupun praktik. Jadi dari kegiatan MBKM pertukaran pelajar itu sebenarnya ada 2 visi dan misi ya. Pertama, teman-teman bisa merasakan budayanya kalau belajar di teknik industri di sana di kampus A gitu ya. Oh seperti ini. Kalau di kampus saya seperti ini. Ya kan sama aja. Toh mereka juga CPL-nya bisa dibilang ya mirip, ya sama gitu ya. Tujuannya juga sama untuk mencetak sarjana teknik industri. Yang akan menjadi pembeda adalah mungkin budaya kuliahnya, teman-temannya, dan lain sebagainya, dosennya gitu ya. Itu yang menjadi konsen di sini. Nah, saya kasih informasi ya, bahwa jurusan kita, Teknik Industri Unsud, itu kemarin berkonsolidasi dan melakukan kerjasama dengan Teknik Industri Universitas Trunojoyo Madura. Ada yang tahu nggak Universitas Trunojoyo Madura? Atau biasanya disingkat UTM, gitu ya. UTM ini UTM. Nah kemarin teman-teman dari Teknik Industri dan Fakultas Teknik, salah ya tulisannya ya. Harusnya Turno apa Turno? Truno ya. Mohon maaf. Trunojoyo maksudnya. Trunojoyo Madura. Nah ini teman-teman kalau bisa dilihat nanti silahkan masuk ke websitenya mereka ya terkait ini industri seperti apa kalau mau kepo gitu ya. Karena secara umum nilai akreditasi dan tingkat akreditasinya dengan kita itu sama. Universitas Trunojoyo Madura itu ya. Bahkan mereka lebih senior daripada kita gitu ya. Mereka lebih senior. Oke, next ya. Ini pertukaran pelajar teknik industri dengan Unsud dan UTM. Jadi, teman-teman semester 4 wajib ikut pertukaran pelajar tersebut. Wajib ya, wajib. Jadi semuanya satu angkatan ini akan bertukar pelajar dengan UTM. Jadi angkatannya teman-teman yang di UTM itu ke sini, teman-teman ke sana. Bertukar mahasiswa. Teknis pertukaran mahasiswa Teknik Industri Unsur dengan UTM wajib diikuti oleh mahasiswa semester 4, yaitu teman-teman 2021. SKS yang akan diambil adalah 20 SKS MBKM dan 3 SKS reguler. Total yang akan diambil SKS-nya adalah 23 SKS. Jatah SKS yang didapatkan mahasiswa dianggap sama untuk semester 4 ini. Jatahnya sama. Jadi teman-teman kemarin ada yang dapat 18 SKS, jatahnya besok 22, 20, 24, besok akan dianggap sama. Cuman bagaimana teknisnya nanti di belakang ya. Bagi mahasiswa yang jatah SKS kurang dari 24 SKS, nanti akan menggunakan sistem hutang SKS untuk semester selanjutnya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Maria nanti ya, bagaimana secara teknisnya. Secara umum, semester 4 ini untuk angkatan 2021, itu apa yang akan dilakukan sama. Gitu ya. Tidak ada bedanya yang 24 SKS jatahnya sama yang 18, sama yang 20, sama yang 22, itu sama.
Nah, ini cukup unik ya. Nanti teman-teman secara teknis akan kita bicarakan. Nah, teknis kuliahnya itu gimana, Pak? Kok kita bisa bedol desa gitu, Pak, ke sana gitu kan? Dan mereka bedol desa juga ke sini gitu. Teknis pengisian KRS, pertukaran mahasiswa teknik industri, unsur, dan UTM. Nanti teman-teman akan ngisi KRS 2 kali. Ngisi KRS melalui sistem MBKM-nya UTM, sama mengisi KRS melalui sistem SIA MBKM Unsur. Jadi ngisi SIA biasa lah. Teman-teman ngisi KRS biasa gitu ya di Unsur. Kemudian pengisian KRS melalui sistem MBKM UTM. Nanti ada 2 kali pengisian KRS. Nah, ngisi KRS-nya ini kita ngisinya bareng-bareng. Gitu ya. Ngisinya bareng-bareng biar tidak repot. Jadi tolong disebarkan ya di grupnya gitu ya, bahwa pengisian KRS dilakukan secara terpadu atau bersamaan secara luring atau offline pada tanggal 8 Februari 2023 pukul 10. Nanti kita mau cari ruangan dulu ya, biar teman-teman, jadi kayak di kelas gitu, kita ngisi KRS bareng-bareng. Karena ini agak rigid dan repot, jadi harus kita pandu. Nanti akan ada panduan pengisian KRS untuk sistem informasinya si UTM sendiri. Nanti akan ada 2. Gitu ya. Sampai di sini coba dicatat dulu, mungkin ada pertanyaan, silahkan dicatat dulu nanti ya. Nah, teknis kuliahnya gimana, Pak? Teknis kuliahnya adalah 8 pertemuan daring, 8 pertemuan luring. 8 pertemuan daring, 8 pertemuan luring. Jadi intinya gini, teman-teman biasa kuliah gimana? Sebelum UTS, misal psikologi industri ya, sama saya. Setelah UTS sama Pak Katon misal. Sekarang sebelum UTS itu diganti sama dosen UTM. Nanti setelah UTS kembali lagi ke dosen Unsur. Jadi teman-teman pertukaran pelajar tapi hanya separuh semester aja. Jadi intinya teman-teman itu nanti sebelum UTS itu akan diajar oleh dosen dari UTM secara daring. Secara daring ya. Kemudian nanti teman-teman akan melanjutkan kuliah tersebut setelah UTS, luring biasa di kampus kita ini, sama dosen dari tempat kita sendiri. Untuk saat ini yang paling visible ya, karena sebenarnya kami juga kemarin pengennya ya offline semua gitu kan. Bagaimana cara membawa teman-teman ini ke Madura gitu kan. Cuman itu agak repot ya. Cuma agak repot, belum tahu gitu kan, di mana titik temunya itu belum dapat. Jadi kita daring dulu aja. Kemungkinan nanti kalau bisa lanjut semester 5, semester 6 gitu ya. Mungkin teman-teman nanti sudah diajarin gitu ya di kelas, kuliah sama dosen-dosen UTM. Terus wah asik, penasaran gitu ya, pengen ke sana ya nanti. Coba kalau ada kondisi yang memungkinkan ya, bagaimana teman-teman bisa kuliah secara offline di sana atau mungkin dosennya ke sini gitu ya. Kita yang ke sana, dosennya gitu atau gimana gitu belum dapat. Makanya paling gampang adalah daring dulu. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya, Kemudian inilah mata kuliah MBKM pertukaran pelajar unsur dengan UTM. Ini mata kuliah MBKM ya, mata kuliah MBKM-nya. Udah ada jadwalnya, udah ada nama dosen dari UTM-nya. Ada perencanaan dan pengendalian produksi kelas A dan kelas B, kemudian pemodelan sistem kelas A dan kelas B, analisis perancangan sistem informasi kelas A dan kelas B, gitu ya. Kemudian ada psikologi industri dan organisasi. Sebenarnya apa yang kalian kerjakan di sini itu sama aja dengan teman-teman yang ada di UTM sana. Coba lihat aja. Jadi yang warnanya oranye ini itu adalah nama mata kuliah di tempat kita. Yang biru apa ini? Tosca ya. Biru Tosca atau hijau Tosca ini mata kuliahnya yang ada di UTM sana. Jadi coba lihat di nomor 1 deh. Perencanaan dan pengendalian produksi. Di sana juga namanya sama. Mata kuliahnya. Perencanaan dan pengendalian produksi. Pemodelan sistem juga sama. Nah, mungkin yang beda nomor 5 nih. Di sini analisis perancangan sistem informasi. Di sana namanya basis data dan perancangan sistem informasi. Gitu ya. Lalu ada psikologi industri dan organisasi tempat kita. Di sana namanya organisasi dan psikologi industri ya, dibalik doang gitu kan. Jadi sebenarnya semuanya hampir sama ya, karena kita turunannya sama dari BKSTI gitu ya. Jadi pasti sama nih. Intinya adalah kita pengen teman-teman itu diajarin sama dosen sana gitu ya. Begitupun mahasiswa sana diajarin sama dosen sini. Ternyata
Setelah kita lihat silabusnya ya sama gitu. Cuman teman-teman perlu perhatikan di sini. Coba lihat nih di SKS UTM sama SKS Unsud. Jadi ada perbedaan total jumlah SKS konversi, teman-teman. Teman-teman melakukan perkuliahan ini di UTM itu setara dengan 22 SKS. Tapi kalau dikonversi ke tempat kita, ke mata kuliah kita, ke Unsud, itu hanya 20 SKS. Bisa dipahami nggak? Iya, mungkin ada yang beda nih. Cuman teman-teman bisa lihat di sini ada yang beda. Nah, di bagian manajemen OSDM, sumber daya manusia nih. Di sana namanya analisis perancangan organisasi industri. Di sana itu 3 SKS, di tempat kita cuma 2. Nah, teman-teman ini bisa menjadi concern bahwa di sana itu 3 SKS, tapi di sini 2. Ya nggak apa-apa. Toh konversinya di sana SKS-nya lebih besar, di sini lebih kecil. Jadi dikonversi bisa lebih apa ya, kompatibel gitulah. Daripada di sana cuma 2 SKS, di tempat kita 3, berarti kan kurang 1. Gitu ya. Ini yang bawah nih, ekonomi teknik juga nih. Ekonomi teknik di sana 3 SKS, teman-teman. Di tempat kita cuma 2, gitu ya. Jadi teman-teman ketika nanti ngisi KRS di UTM itu akan 22. Tapi ketika ngisi KRS di tempat kita itu 20. Karena beda SKS-nya. Itu aja yang perlu dipahami. Ini sebenarnya udah ada nama dosennya. Nanti besok teman-teman akan kuliah dengan dosen-dosen ini sebelum UTS. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah, nah ini teman-teman, kami telah melakukan pemetaan ya kepada 75 mahasiswa angkatan 2021. Ini yang cukup repot teman-teman, karena setiap mahasiswa itu punya jatah SKS yang beda-beda. Yang jatah SKS-nya 24 nih, ada sekitar 27 orang, ya bukan sekitar nih, pasti 27 orang. Dari NIM 027 ini yang saya petakan sampai berapa nih bawah 025 gitu kan. Ini jatah SKS-nya 24. Ini jelas aman ya. Karena SKS yang akan kita ambil di semester 4 itu 23 totalnya sama MPKM. Ini aman. Pertanyaannya adalah bagaimana yang 22, 20, 18 gitu ya. Nah, itu nanti akan di keep dulu nilainya. Jadi, teman-teman yang ada di bagian paket SKS 22, 20, dan 18, kuliahnya ya sama kayak yang 24, sama. Karena sistem di tempat kita tidak bisa mengklaim yang tadinya 18 jadi 24, 20 jadi 24, 22 jadi 24. Jadi nilai teman-teman akan kami simpan lagi, akan kami simpan ketika teman-teman yang jatahnya nggak sampai 24 SKS, nanti ngambil di semester depan, nilainya sudah ada. Gitu ya. Jadi intinya apa ya? Saya pinjem dulu SKS-nya dan untuk ngambil mata kuliah ini, saya pinjem SKS dulu. Gitu ya. Nanti hasil dari pinjaman saya ini kan nilai. Nah, nilainya akan dikeluarkan di semester depan ketika mata kuliah itu keluar lagi. Jadi nggak usah kuliah lagi besok, udah ada nilainya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau misal ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja. Selanjutnya mungkin Bu Maria mau ini Bu, mau menjelaskan Bu? Ya, ya boleh Pak. Ya, mau buka? Ya, saya share screen. Enggak Bu? Saya pakai Excel aja. Oh Saya ya. pakai Excel saya sendiri aja. Oke. Baik, untuk dari saya PPT-nya cukup di sini. Nanti PPT akan saya share ke teman-teman bentuknya PDF ya. Dan ini akan dilanjutkan penjelasannya oleh Bu Maria. Baik, Bu Maria, silakan. Ya, saya share screen ya. Pak, saya nggak bisa share screen, Pak. Oh, bosnya siapa? Udah deh. Ya. Ya. Oke, saya itu suaranya di mana ya?
Ya, ini saya melanjutkan yang dari Pak Indro ya. Jadi ini adalah konversinya. Jadi tadi dikatakan bahwa SKS Unsut itu kita 20 SKS dan kita akan konversi ke SKS di UTM sebanyak 22 SKS total. Nah, ini adalah konversinya. Jadi nanti teman-teman nanti akan mengambil sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan di sini ya. Jadi ini untuk jadwal dari kelas A, ini adalah jadwal dari kelas B. Tapi ini untuk yang MBKM saja. Sedangkan yang reguler nanti juga ada. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan Pak Indro bahwa yang mengambil KRS itu kan kalau di dalam kurikulum kita ada 19 SKS, di mana dari 19 SKS itu ada 3 mata kuliah yang harus diambil secara reguler, yaitu mata kuliah MTTG ya, MTTG dan mata kuliah praktikum perancangan teknik industri terintegrasi 1. Jadi ada 3 SKS yang harus diambil secara reguler. Dan sedangkan sisanya harus diambil dengan paket MBKM. Nah, ini harus diambil ya, harus diambil. Jadi tidak ada yang cuma 18 SKS, 20 SKS atau 22 SKS ya. Untuk semester depan itu teman-teman semuanya semuanya kuliah 23 SKS. Tidak ada pengecualian semuanya, bahkan yang IP-nya cuma 1 gitu juga tetap harus mengambil 23 SKS. Hanya saja nanti yang ternyata SKS-nya kurang, nanti akan meminjam SKS dari semester berikutnya. Jadi nanti akan meminjam SKS di semester 5. Jadi nanti teman-teman akan mengambil paket sesuai dengan batas maksimum SKS-nya yang seperti yang dijelaskan Pak Indro tadi, ada yang 18, 20, 22 dan 24 gitu ya. Nah, itu harus mengambil, tapi kenyataannya kuliah tetap 23 SKS. Nah, ini adalah konversinya ya. Jadi nanti di mata kuliah Unsut, teman-teman nanti mengambil di mata kuliah ini adalah mata kuliah yang nantinya akan diambil di SIA. Jadi ini paket yang akan ada di SIA. Nah, ini nanti akan diambil di SIA. Nanti teman-teman mengisi KRS 2 kali. Yang ini adalah diambil di SIA Unsut. Kemudian nanti yang di sini untuk mata kuliah UTM ini, mata kuliah ini yang nanti akan diambil di UTM gitu ya. Nah, ini mata kuliah yang diambil di UTM. Nanti ada panduan untuk pengisian KRS di UTM. Jadi makanya di sini teman-teman nanti akan dikumpulkan secara offline ya, kemungkinan nanti pas waktu pengisian KRS untuk kita bisa mengisi KRS bersama, baik KRS yang untuk di Unsut maupun yang KRS di UTM. Kemudian untuk jadwalnya nanti mungkin bisa akan dibagikan ya. Jadi ini misalkan perencanaan dan pengendalian produksi, nanti dia akan dikonversikan dengan perencanaan dan pengendalian produksi. Ini mata kuliah yang ada di UTM, produksi A, SKS di UTM-nya adalah 3. Kemudian untuk analisis perancangan sistem informasi dan praktikum analisis perancangan sistem informasi, kita 2 SKS untuk analisis dan praktikumnya 1, itu nanti akan dikonversi sebagai mata kuliah basis data dan perancangan sistem informasi. Jadi nanti yang diambil di sana tidak ada praktikum APSI gitu ya. Tetap di sana tidak ada praktikum APSI tapi adanya basis data dan perancangan sistem informasi. Isinya sama, di sana nanti juga ada di mata kuliah basis data juga ada sama, ada praktikumnya juga, nanti akan dilaksanakan secara online. Kemudian nanti pemilihan sistem sama, kebetulan kita namanya sama, terus ada penelitian operasional 2 juga sama. Terus kemudian ini penelitian operasional kayaknya nggak ada A-nya ya Bu Sofi ya. Kayaknya nggak ada A-nya ya. Penelitian operasional nggak ada ini kayaknya mata kuliah Unsutnya kayaknya harusnya sih nggak ada. Cuman kita kan namanya mata penelitian operasional 2 gitu. Nah, seperti ini. Terus, manajemen organisasi dan sumber daya manusia, di sana namanya analisis perancangan organisasi industri. Kalau di kita ada 2 SKS, dan di UTM ini adalah 3 SKS. Nah, kita akan plotting sama seperti UTM 3 SKS. Tapi nanti kalau misalkan
kuliahnya. Nah, kuliahnya nanti misalkan nanti yang mengampu dari dosen UTM, nanti ikut jadwalnya di punyanya UTM. Sedangkan nanti kalau kuliah di Unsud, karena kita ada pembagian ruang kelas, jadi nanti ikut jadwal di Unsud. Karena kemungkinan kalau misalkan di luar jam ini, ada kemungkinan kelasnya sedang digunakan gitu ya. Karena ini jadwal UTM kan dengan range jadwal yang beda, jadi sedikit berbeda memang. Nah, coba nanti ketika nanti yang ngajar UTM ya ikut jadwalnya UTM yang di sini gitu ya. Dengan online kan, pelaksananya online, terus kemudian untuk Unsud nanti ikut jadwalnya di Unsud gitu, seperti itu. Berapa? Oh iya, ada AP. Iya, ada AP-nya. Nah, kemudian nanti untuk ekonomi teknik, ini ekonomi teknik dan sama ya untuk ini kelas A, yang di sini untuk kelas B sama-sama nanti ini adalah yang akan dipaketkan, yang dikonversikan dengan mata kuliah di UTM. Nah, kemudian untuk SKS-nya ya. Jadi ini semoga kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke. Nah, di sini nanti mata kuliah yang nanti akan dikonversikan, yang pertama nanti yang untuk yang reguler. Untuk yang reguler nanti yang diambil adalah manajemen teknologi dan tepat guna. Terus kemudian ada praktikum perancangan teknik industri terintegrasi 1. Nah, ini nanti dia akan diambil secara reguler. Kemudian nanti ada paket MBKM Unsud. Nah, di sini nanti ada paket MBKM Unsud. Nanti teman-teman langsung mengambil paket. Jadi nanti akan di dalam SIA nanti akan disediakan untuk pengambilan KRS. Jadi ada 2 tipe KRS, yang reguler yang biasa teman-teman lakukan. Yang kedua adalah yang untuk paket MBKM Unsud ini nanti masuknya ke KRS yang untuk MBKM. Jadi nanti ada pemilihan paket. Nah, nanti yang di sini nanti kita akan pandu nanti ketika pengisian KRS-nya. Nah, di sini ada mata kuliah tambahan sebenarnya, karena kita harus minimal 20 SKS ya tadi. Kita akan, jadi mata kuliah ada 2 mata kuliah yang diambil dari semester 6, yaitu mata kuliah manajemen organisasi dan psikologi industri. Dan ini nanti akan diambil di semester 4. Ini ada 2 mata kuliah semester 6. Nah, untuk yang teman-teman yang 24 SKS, jadi akan penuh ya, ngambil 23 SKS nanti di KRS. Jadi ada yang paket, yang biru ini paket. Kemudian nanti ada yang reguler 3 SKS ini. Nah, kemudian untuk teman-teman yang punya jatahnya hanya 22 SKS, nanti harus ada pengurangan mata kuliah. Nah, di sini ada pengurangan mata kuliah yaitu manajemen organisasi sumber daya manusia, MSDM. Nanti di situ harus dikurangin ya. Jadi nanti di paketnya ini nanti bisa dikurangi 1 untuk mata kuliah MSDM tadi. Jadi totalnya 21 SKS. Nah, kemudian yang 20 SKS, nah ini nanti yang 20 SKS ini berarti kan harus dikurangi 2 lagi, yaitu nanti harus dikurangi yang psikologi industri. Ini sudah dikurangin, jadi tidak bisa mengurangi sembarang mata kuliah ya, karena di sini sudah kami lihat untuk mata kuliah prasyaratnya. Jadi mohon untuk mengikuti panduannya. Karena kalau misalkan teman-teman mengurangi PPC misalkan, nanti nggak bisa mengambil mata kuliah di semester 5. Gitu. Atau mengurangi pemodelan sistem. Nanti akan masalah, nanti ketika ada pengambilan, kalau nggak salah di mata kuliah semester 5 itu ada prasyarat untuk pemodelan sistem juga. Jadi yang bisa dikurangi hanya MSDM dan psikologi industri di situ. Dan untuk yang 18 SKS, nah ini akan yang dikurangi adalah praktikum absinya, karena di sini praktikum absinya nanti dia tidak tercantum di dalam tidak terdata di dalam KRS. Nah, kemudian di sini ketika tadi sistemnya yang disampaikan ke Pak Indro, tadi ada praktikum APSI, terus kemudian ada MOSDM, terus ada psikologi industri. Nah, bagi tadi teman-teman yang menghilangkan mata kuliah yang ada di dalam paket itu, nanti akan diambil atau kita akan paketkan lagi, atau nanti teman-teman harus mengambil itu di semester 5, dan wajib di semester 5, nggak boleh ditinggal juga. Karena itu harus dihitung 20 SKS-nya di situ.
Karena paling tidak kita harus menyimpannya tidak mungkin lebih dari 1 tahun ya. Karena nanti beda orang nanti malah nilainya hilang. Jadi di sini nanti kita cuma bisa batasnya harus diambil di semester 5. Jadi mohon nanti teman-teman yang ternyata nilainya kurang harus belajar lebih keras lagi supaya nanti bisa menambahkan mata kuliah yang tadi dihilangkan tadi. Nah, untuk mata kuliah yang dihilangkan seperti apa? Nanti akan diambil di semester 5. Teman-teman nggak perlu kuliah, tapi nanti nilai akan dimunculkan di semester 5. Nah, kemudian untuk perkuliahannya seperti apa? Nah, karena ini tadi dihilangkan, sebenarnya nanti tidak akan terdata di sistem SIA. Jadi nanti akan dimasukkan secara manual untuk teman-teman yang memang tidak mengambil ketiga mata kuliah tersebut gitu. Nah, dari situ nanti untuk ujiannya juga sama, nanti akan dijadwalkan secara manual juga gitu. Teman-teman tidak terdata di dalam sistem SIA nanti untuk mata kuliah yang tidak diambil di SIA, tetapi nanti bisa dilakukan ya nanti tetap ikut kuliah aja di situ. Nanti dari LDIRU-nya nanti dosen pengampunya akan memasukkan itu secara manual. Nah, mungkin itu Pak Indro untuk konversinya dan pembagian mata kuliahnya. Terima kasih, Pak. Oke, baik Bu Maria. Jadi mungkin saya tambahi ya. Misal yang 22 SKS ini ya, ini yang di layarnya Bu Maria ini kan ada 2 ya, reguler sama paket MBKM 22. Ini contoh yang 22 ya, yang 20 dan 18 berarti mengikuti. Ini yang kita ambil di SIA Unsud. Kalau kita nanti KRS-an Desia UTM, yaitu sama semua teman-teman yang ada di semester 4 ini. Jadi mungkin Bu minta tolong yang dikonversi. Nah, mata kuliah UTM itu yang 22 itu akan diambil semua di KRS-nya UTM, baik yang 24, 22, 20, 18 semuanya sama. KRS-nya di UTM itu sama semua, 22 SKS. Tapi dikonversi kan kalau kita ngambil di SIA Unsud kan nggak bisa karena saya jatahnya cuma 22 SKS Pak. Padahal yang saya harus ambil itu 23 kan kurang 1 gitu. Ya udah nggak apa-apa, kuliah aja di UTM dan di tempat kita 23 SKS. Nah, mata kuliah yang nggak muncul di SIA-nya teman-teman itu akan kita keep nilainya, akan kami simpan. Nanti di semester depan itu mata kuliah akan muncul lagi. Nah, yang jatah SKS-nya 22 sampai 18 sekarang ini, besok ngambil lagi mata kuliah tersebut, tapi nggak usah kuliah. Nanti akan langsung keluar nilainya. Bisa dipahami ya? Nah, mungkin itu dulu teman-teman dari kami. Akan ada informasi lanjut kemungkinan ya, karena kita nanti ada pengisian KRS bareng-bareng, kemudian nanti ada tata tertib perkuliahan secara daring dan lain sebagainya, nanti akan kami sampaikan mungkin di hari teman-teman ngisi KRS. Nah, kita sampai sini dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya yakin pasti ada yang bingung gitu ya, coba ditanyakan aja. Nggak apa-apa. Silakan. Atau mungkin ini ya, mau di chat juga nggak apa-apa sih. Wah, Pak, saya malu Pak kalau ngomong di sini. Kayaknya banyak yang tidak on cam. Jadi ditanyakan aja teman-teman kalau bingung teman-teman. Jadi intinya teman-teman besok kuliahnya itu sama semua ya, sama semua. Baik yang 24 SKS jatahnya atau 18. Nah, yang 18, 20, 22 itu KRS-nya di tempat kita itu beda dengan KRS-an yang ketika nanti di UTM. Gitu. Nah, kan saya ngambil 23 Pak, terus mata kuliah saya yang sisanya itu dikemanain? Ya nilainya akan kami simpan, akan kami bukakan lagi di semester 5, tapi teman-teman nggak usah kuliah. Nilainya udah kita keluarin. Intinya istilahnya gini teman-teman, saya pinjem SKS semester 5 untuk kuliah di semester 4. Kenapa kita bikin kayak gitu? Karena agak susah teman-teman. Kita pengen memfasilitasi teman-teman bisa merasakan ya namanya pertukaran mahasiswa itu seperti apa. Di sini ada kesempatan bedol desa nih, satu angkatan bisa dibawa semua nih gitu kan. Jadi kita ambil aja gitu kan. Toh di sini sama mata kuliahnya teman-teman sama mata kuliahnya teman-teman di UTM itu sama. Jadi
sebelum UTS sekali lagi teman-teman belajarnya secara daring itu dengan dosen dari UTM. Nah, kita juga ngajar mahasiswa UTM gitu, kebalikan. Jadi kalau boleh saya spoilerin ya, beberapa mata kuliah bahkan kayak OR1 gitu ya, mereka baru ada di semester 4. Teman-teman udah OR2 tuh di semester 4. Jadi cukup banyak yang beda gitu. Jadi kemarin teman-teman ketemu saya di OR1 ya, besok saya ngajar OR1 lagi, tapi mahasiswa UTM gitu. Teman-teman malah udah sampai di OR2. Gitu. Mungkin salah satu informasi tambahannya aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak apa-apa teman-teman, feel free aja. Jangan malu-malu. Saya nambahkan sedikit ya, Pak. Iya Bu, silakan Bu. Jadi pertukaran pelajar untuk yang kali ini itu adalah wajib, bukan suatu pilihan. Jadi kalau biasanya Pak Indro itu menyampaikan MBKM itu adalah pilihan. Tapi kalau yang di sini, kebijakan dari Dekan yang baru itu adalah suatu kewajiban. Jadi tidak cuma Anda yang semester 4 saat ini, tapi semua yang ada di teknik seperti ini, semua prodi yang ada di Fakultas Teknik itu, mereka juga mengadakan pertukaran pelajar. Jadi untuk yang semester 4, wajib seperti itu. Jadi teman-teman tidak ada pilihan, Bu saya nggak mau ikut, atau misalkan Bu saya nggak mau ambil 22, saya mau ngulang mata kuliah ini. Nah itu nggak bisa gitu. Nanti kalau mau ngulang nanti yang di semester berikutnya, semester 6 atau semester 8. Mungkin itu sih Pak. Oh ya, tadi saya juga lupa mau menyampaikan itu. Jadi jurusan yang lain juga sama teman-teman, gitu ya. Informatika, elektro dan teman-teman yang lain itu juga sama. Ada pertukaran pelajarnya gitu ya. Oke, ada yang tanya nih kayaknya nih. Mas nanya, yang reguler online atau offline? Wah, saya kira mahasiswa manggil saya Mas ini. Ternyata Burani. Yang reguler online atau offline? Oh ya, yang reguler, kuliah yang reguler tadi mata kuliah apa ya? Manajemen, teknologi ya. Dan praktikum itu offline, luring, jadi kuliah biasa. Jadi selain mata kuliah yang di paket MBKM, itu kuliahnya luring seperti biasa di kelas, dengan dosen di tempat kita. Jadi sebelum UTS, teman-teman itu berarti kuliah luringnya cuma 2 tuh. Manajemen teknologi tepat guna ya, kalau nggak salah ya, sama praktikum perancangan teknik industri 1. Jadi luringnya jangan di rumah ya, luringnya tetap di sini ya, karena teman-teman masih ada dua kuliah reguler, dan itu wajib teman-teman ambil karena menjadi prasyarat mata kuliah di semester 7. Jadi ini adalah yang paling possible ya yang kita lakukan. Bahkan ini kayaknya bisa dibilang tempat kita itu yang pertama ya bikin kayak gini, gitu ya. Bahkan di jurusan lain di luar teknik kayaknya nggak ada yang bikin pertukaran pelajar tapi satu bedol desa ini nggak ada. Istilahnya bedol desa kemarin pada ngomongnya, jadi saya pakai istilah itu aja gitu ya. Jadi belum ada. Jadi Fakultas Teknik ini di semester 4, saya nggak tahu untuk jurusan lain, tapi semuanya pertukaran pelajar. Yang lain di semester 4 juga atau enggak ya Bu ya? Beberapa itu semester 4, beberapa mungkin ada yang semester 6 kayaknya. Tapi wajib itu. Jadi teman-teman besok sama haknya dengan teman-teman jurusan yang lain melakukan perkuliahan pertukaran pelajar MBKM. Nah, untuk hal-hal yang lain ya nanti akan coba kami usahakan ya. Barangkali nanti di akhir kuliah kan teman-teman ikut MBKM pertukaran pelajar ya. Nanti akan coba saya ya usahakan itu teman-teman dapat sertifikat semua. Saya usahakan loh ya. Jadi teman-teman dapat sertifikat pernah mengikuti program pertukaran pelajar MBKM gitu. Karena hampir semua teman-teman yang ikut MBKM itu dapat sertifikat. Jadi harusnya nih teman-teman juga dapat gitu. Harusnya akan saya usahakan. Jadi nanti ketika selesai semester ini teman-teman akan dapat sertifikat MBKM sebagai tanda bahwa teman-teman pernah mengikuti program ini. Saya rasa untuk besok lulus untuk kerja itu cukup berguna ya, karena hampir semua perusahaan di luar sana BUMN ini saat ini lagi banyak program MSIB, yaitu program magang bersertifikat gitu. Teman-teman yang semester 5 ini ya, semester 6 ya,
angkatan 2020 ini juga banyak yang mau ikut gitu. Jadi seperti itu ya untuk teman-teman 2021. Sekali lagi apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi teman-teman mohon ya, misal di sini malu nanya, misal ya, silahkan nanyanya ke DPA mungkin nggak apa-apa. Atau enggak sini nanya di chat nggak apa-apa nih kalau malu. Tapi jangan malu lah, masa ya mahasiswa malu nanya. Nanti tanggal 8 Februari 2023 pukul 10 coba di reminder ya, masukkan ke kalender Google-nya misal teman-teman harus udah ada di sini untuk melaksanakan KRS secara online. Secara luring offline. Secara offline, mohon maaf, secara offline ya. Ruangannya nanti akan saya koordinir dulu biar teman-teman nanti satu kelas bareng-bareng isi KRS bareng-bareng. Gitu. Nanti ada DPA-nya juga. Jadi DPA-nya langsung real time di situ ACC, gitu ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak apa-apa. Silakan tanya aja, feel free aja teman-teman. Atau cukup paham nih? Nggak apa-apa ya, kalau masih ada yang mengganjal silahkan ditanyakan ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman dipahami ini karena ini kegiatan yang wajib. Seluruh fakultas teknik melakukan ini gitu ya, nggak cuma teman-teman. Jadi saya harapkan ini dilaksanakan agar hasilnya nanti baik. Sekali lagi saya usahakan semaksimal mungkin setelah kegiatan ini selesai gitu ya, teman-teman akan mendapatkan sertifikat pernah mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa gitu ya, MBKM, itu teknik industri unsur dengan UTM. Kita sudah ada kerjasamanya, sudah ada perjanjian kerjasamanya, jadi itu sah. Jadi kalau saya bikin sertifikat ya, saya ajukan sertifikat, itu sudah sah secara kementerian juga. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Tidak ada? Cukup jelas ya? Kalau saya lihat dari kamera ini gini semua, berarti nggak ada. Nggak apa-apa teman-teman, kalau masih ada yang bingung, ditanyakan aja, ditanyakan saja. Ada yang mau ditanyain? Satrio nanya nggak? Paham? Cukup Pak, paham Pak. Paham ya? Oke. Saya tanyain random lah. Noval, Rauf ini paham nggak? Paham ya? Paham, Pak. Paham ya. Agus mana Agus? Agus ada nggak Agus? Wah, Agus nggak nyalain kamera nih. Marahin, Pak. Aman Hadir, ya? Pak. Paham ya? Agus hadir, Pak. Afid, Paham, Pak. bisa ya, bisa dipahami ya. Saya tanyain satu-satu yang saya tahu aja nih. Nabila mana? Nabila ya, Nabila. Nabila mana? Hadir, Pak. Hadir ya? Paham nggak? Paham nggak? Jadi kayak Paham. saya kayak kuliah jadinya. Paham ya? Pokoknya intinya teman-teman satu angkatan ini di semester 4 nanti akan bergerak bersama dengan mata kuliah yang sama. Gitu ya. Dan saya mungkin akan saya kasih informasi juga tambahan. Nanti mungkin akan ada peraturan gitu ya terkait perkuliahan daring. Bisa jadi teman-teman nanti harus menyalakan kamera, terus harus ada diskusi dan sebagainya. Itu nanti akan ada peraturannya setelah teman-teman pas pengisian KRS itu. Karena kami juga akan diskusi ya dengan teman-teman dari UTM, bisa jadi di sana budayanya berbeda ketika kuliah daring gitu ya. Bisa jadi di sana harus pakai yel-yel dulu atau apa gitu kan, saya nggak tahu ya. Jadi nanti dilaksanakan aja lah, diasikin aja lah. Terus teman-teman, saya minta tolong kali ini coba di-strikein lagi ya kuliahnya ya. Jadi misal yang sekarang baru dapat 18 SKS, cobalah saya dapat jatah nih 23 nih, dipinjemin gitu kan. Kuliahnya bareng lagi dengan teman-teman saya yang lain. Saya tak niatin lah, saya tak maksimalin lah. Biar semester depan jatahnya dapat 24 kan lumayan tuh teman-teman bisa
save berapa SKS, di sini udah dilakukan kuliah, semester depan tinggal nggak usah kuliah, nilainya udah ada, dan beberapa mata kuliah yang belum saya ambil bisa diambil dengan save dari SKS, jatah SKS sisanya gitu kan. Jadi saya minta tolong sekali lagi yang kemarin masih belum all out gitu ya kuliahnya, coba di all outin di semester ini gitu kan. Biar semester depan teman-teman bisa save SKS cukup banyak. Karena gini, nanti teman-teman kalau udah dapat feel-nya ya, oh saya ternyata bisa save sampai 24 SKS gitu ya, itu pasti nanti akan lebih terpacu lagi. Wah seneng ternyata, ya udah besok semester depan harus 24 lagi, sehingga kuliahnya itu pas 4 tahun gitu ya, tepat waktu lulus gitu kan. Nah, saya harapkan 2021 bisa lebih dari 20% lah kuliah tepat waktunya kan. Jadi semester 8 itu selesai lulus gitu. Diusahakan ya. Baik, oke, sekali lagi ada yang mau ditanyain? Mungkin terakhir dari Bu Maria, ada lagi Bu yang mau Ya. disampaikan Bu? Saya nambahkan ya Pak. Ini yang untuk pengisian KRS luring atau offline ini wajib ya. Kita sama-sama bareng-bareng ya. Karena dosen PA pun juga nggak akan bisa untuk memandu Anda semua untuk pengisian KRS ini gitu. Karena ini terkait dengan SIA MBKM yang nantinya akan, jadi teman-teman kan tadi melakukan 2 kali pengisian, yaitu di sistem MBKM UTM dan di sistem MBKM UTM dan di sistem KRS-nya di SIA kita. Nah, ini nanti kita akan bersama-sama mengisi ini, sifatnya wajib ya, karena nanti akan ada panduan untuk mengikuti pertukaran pelajar atau MBKM PP ini. Jadi wajib bagi teman-teman. Jadi mungkin nanti yang bagi yang di luar kota atau yang di luar Jawa, silakan disiapkan untuk tanggal ini untuk kita sama-sama mengisi KRS ya. Karena nanti kita kan perkuliahannya tidak lama setelah 8 Februari ini ya. Jadi harapannya sudah ada di sini gitu. Jadi mungkin itu Pak. Iya Bu, terima kasih. Baik teman-teman juga diperhatikan ya, bahwa kegiatan pengisian KRS secara luring, secara bareng-bareng ini ya, itu wajib ya. Toh juga teman-teman kalaupun mau KRS-an juga harus tetap ke sini gitu. Jadi ini ada kesempatan buat isi bareng-bareng. Jadi teman-teman silahkan dipersiapkan ya. Toh masih cukup ada waktu ya, sekitar ya hampir 2 minggu tuh, 2 minggu gitu ya. Jadi mungkin yang masih di rumah atau ada yang di luar Jawa gitu, silahkan dipersiapkan saja. Karena ini wajib dan penting, jadi mohon diperhatikan. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin terakhir? Kalau kurang jelas mungkin tanya di chat ya. Sekali lagi silahkan, nggak apa-apa. Sekali lagi tolong diperhatikan ya. Ini nanti PPT-nya akan saya convert dulu ke PDF, lalu akan saya kirim ke teman-teman. Terus ini informasi masih ada yang belum ngisi absensi ya, baru 68 orang, berarti masih ada sekitar berapa nih? 16 orang ya? 16 orang, berapa? 8, 15. 8 orang ini belum mengisi form absensi untuk hari ini, silakan diisi. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja. Bu Maria masih ada Bu, atau mungkin Bapak Ibu yang lain? Mumpung ini teman-teman pada kumpul gitu ya, mungkin DPA-nya siapa gitu mau apa? Tidak ada? DPA sudah absen Pak, sudah melihat ini yang aktif atau tidak gitu. Nanti mungkin bagi yang tidak aktif ini yang nggak on cam ya, mungkin nanti bisa ada tugas sendiri untuk ketika pengisian KRS dari DPA nanti. Ya, nanti PA-nya kan ada semuanya di sini, nanti bisa Ya. koordinir teman-teman. Langsung on cam. Oh, udah terlanjur di capture kok. Nanti kan dari tadi Oh, ya. kemana? Ya diperhatikan ya, besok kalau kuliah di UTM juga tolong ya diperhatikan tata tertibnya gitu. Toh kita kuliah juga pasti ada tata tertib biar teman-teman itu kondusif ya ketika melakukan kuliah. Jadi mohon diperhatikan aja. Baik, terima kasih ya.
karena sudah tidak ada pertanyaan dan sudah tidak ada tambahan lagi dari Bapak Ibu dosen pembimbing akademik dan dari Ibu Maria Kusnawati. Jadi kita tutup saja sosialisasi dan persiapan ya pertukaran mahasiswa antara Universitas Jenderal Sudirman Teknik Industri dengan Universitas Trunojoyo Madura UTM. Nah, untuk saat ini sekali lagi yang paling possible adalah kuliahnya daring gitu ya. Kami ya pengennya teman-teman bisa ke sana gitu kan ya, lihat budaya di sana, kuliahnya di sana gitu ya. Cuman belum sampai ke situ ya terkait beberapa hal. Coba nanti akan kita susun lagi kalau emang possible di semester depan teman-teman bisa ke sana semua dan teman-teman dari UTM bisa ke sini semua, itu akan lebih asik sebenarnya. Baik, seperti itu ya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi jangan diremehkan ya, atau wah dasarnya KRS Santo gitu, jangan ya. Tadi yang masih belum paham gitu ya, silahkan nanti buka lagi ininya apa namanya recordingnya. Jadi silahkan dipahami lagi. Baik, seperti itu saya tutup. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam sejahtera bagi kita semua. Jaga kesehatan. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Yuk, terima kasih sama-sama. Pak. Terima kasih Makasih, Bu. teman-teman. Yuk. Terima kasih Pak.